Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kaifa halukum? Asakum bikhair insyaallah. Semoga kalian sehat-sehat di tempat kalian. Ini adalah video pertama biografi Imam Malik yang ada kaitannya dengan biografi Imam Abu Hanifah. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman di awal pertemuan kita dalam video Imam Malik ini agar teman-teman di YouTube maupun di Instagram jangan lupa subscribe dan jangan lupa like serta nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan juga sebarluaskan kepada teman-teman kalian. Jadilah pionir-pionir yang akan menyebarluaskan channel-channel dakwah digital ini. Ayo sama-sama kita saling dukung channel-channel dakwah dan juga dukung semua channel yang positif. Mungkin dari jalur kalian ada teman-teman yang termotivasi melakukan banyak kebaikan, dari mulai meniru akhlak ulama salaf, meningkatkan kualitas ibadahnya, menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya tidak tahu hukum jadi tahu hukumnya, atau paling enggak mereka mempelajari hal yang berkaitan dengan ilmu agama. Semuanya adalah pahala yang kalian akan peroleh dengan jari-jari kalian, karena itu semua andil kalian di channel ini maupun channel-channel dakwah yang lain. Oke, kita mulai ke inti videonya. محمد من على رتب المعالي وزاد على النبيين مقاما. Imam Malik terkenal dengan seseorang yang wasim. Wasim ini dalam bahasa Arab artinya tampan, wajahnya. Beliau adalah imamnya negeri hijrah, yaitu Madinah. Mutiaranya ahli fikih, bintangnya ahli hadis, mata airnya ilmu bagi manusia pada masanya. Pengarang kitab Al-Muwatta ini, salat dan puasanya biasa aja, tapi akhlaknya, Masya Allah, luar biasa. Penggagas mazhab yang kedua ini punya anak, namanya Abdullah. Jadi Imam Malik berkunyah Abu Abdullah dan berlakab Imam Darul Hijrah. Kalau kunyah diawali dengan Abu, Ummu, Bintu, dan lain-lain seperti Abu Hurairah, Bintu Siddiq, Ummu Salamah. Sedangkan kalau lakab yaitu gelar atau julukan yang bisa positif, bisa juga negatif. Digelari dengan Imam Darul Hijrah karena Imam Malik nggak pernah keluar dari kota Madinah. Berkembangnya agama Islam nggak terlepas dari peran tokoh-tokoh Islam pada zamannya. Masing-masing di antara tokoh berperan dalam peradaban Islam. Seperti contohnya Imam Madhab Maliki yang sangat mempengaruhi peradaban umat Islam, khususnya dalam ilmu agama yang erat kaitannya pada masalah ilmu fikih, di mana ilmu fikih sangat berperan dalam pelaksanaan ibadah dalam agama Islam. Dan para imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal masing-masing mempunyai metodologi tersendiri dan punya kaidah-kaidah ijtihad masing-masing yang menjadikan landasan pengambilan hukum. Para imam madhab telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang sehingga dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa. Kalau sebelumnya Imam Abu Hanifah seorang ahli fikih, maka Imam Malik adalah seorang ahli fikih plus ahli hadis. Jadi bukan cuma fikih doang, tapi hadis juga masuk. Imam Malik jarang banget keluar dari Madinah. Beliau memilih menyibukkan dirinya dengan mengajar dan berdakwah di tempat kota Rasulullah SAW meninggal. Beliau keluar Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji aja ke Mekah. Selain itu, nggak keluar. Imam Malik adalah seorang ahli hadis dan fikih. Beliau dipandang sebagai rawi hadis Madinah yang paling terpercaya dan sanad atau sumbernya paling thiqah, yaitu terpercaya. Karena kenapa? Karena ribuan para sahabat tinggal di kota Madinah, yaitu Madinah adalah sumbernya ilmu. Imam Malik merupakan salah satu imam madhab yang terkenal, di mana Imam Malik dalam berhujjah selalu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma'nya yaitu amal perbuatan penduduk Madinah.
yang sanadnya ke Rasulullah SAW langsung melalui generasi sahabat, tabi'in, serta tabi'ut tabi'in. Menurut Imam Malik, amal perbuatan penduduk Madinah dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum. Karena amal perbuatan penduduk Madinah sangat sesuai dengan perilaku Rasulullah. Maka Imam Malik mendahulukan amal perbuatan penduduk Madinah daripada qiyas. Ya, itu semua dalam berhujjah untuk menentukan atau menyelesaikan suatu hukum. Dan memang kalau kita cermati, di kota Madinah adalah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW. Dari kota Madinah lah memang lebih bersuasana kampung yang sederhana, sebuah kehidupan di mana yang membuat Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' sudah dapat dijadikan sebagai dasar acuan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Metode dan dasar-dasar Imam Malik dalam berijtihad yaitu Quran, Sunnah, amalan penduduk Madinah, fatwa sahabat, qiyas, al-maslahatul mursalah, istihsan, saddu zara'i', dan semua ini akan kita jelaskan secara terperinci dalam video yang akan datang. Kehidupan di Madinah sangat cocok dengan tabiat Imam Malik. Kenapa? Madinah adalah sebuah kota yang jauh dari gejolak pemikiran seperti di kota-kota muslim lainnya. Madinah hidup dengan sunnah yang diwarisi secara mutawatir melalui sahabat, tabi'in, serta tabi'in. Maksud sunnah mutawatir adalah sunnah atau hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk secara bersamaan perawi tersebut bersekongkol untuk berbohong. Dan juga kota Madinah terhindar dari percekcokan akidah, perdebatan filsafat, pembicaraan metafisika, bahkan dampak terjemahan filsafat Yunani, India, dan Persia misalkan, itu aman. Jadi kota Madinah itu benar-benar kota yang bersih. Kota Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim tinggal. Yang kota penduduknya itu orang-orang yang beriman, yang dijaga pintunya oleh para malaikat. Maka di sanalah Imam Malik hidup. Dan Imam Malik adalah orang yang menyukai ketenangan. Beliau mendambakan suasana pembelajaran yang tenang. Imam Malik nggak menyukai yang namanya perdebatan, perselisihan, keributan, pertengkaran, dan pembicaraan yang nggak ada manfaatnya dalam kehidupan manusia sehari-hari gitu. Jadi khalas, yakfi lana illi mawjud fil Madinah. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang menjadi ciri khusus dari pemikiran Imam Malik adalah beliau memakai dasar praktek penduduk Madinah sebagai hujjah. Dan juga ini dalam menyelesaikan masalah hukum syariat. Pastinya setelah Al-Quran dan juga hadis. Nah, kalau dalam segi pemikiran, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik berbeda 180 derajat. Jadi dari segi metode penyelesaian masalah dan juga prinsipnya. Misalkan gini, ada permasalahan. Imam Abu Hanifah mengoptimalkan rasionalismenya ke qiyas misalkan. Sedangkan Imam Malik kembali ke amalan penduduk Madinah yang dinisbatkan ke hadis-hadis mutawatir. Sementara untuk masalah perdebatan, Imam Abu Hanifah seperti yang dalam video Imam Abu Hanifah sering namanya berdebat. Dan ujungnya beliau menyadari kalau perdebatan itu hal-hal yang sangat sia-sia. Sedangkan Imam Malik dari awal memang udah prinsipnya nggak suka debat gitu. Imam Malik adalah merupakan salah satu ulama zaman keemasan Islam. Iklim intelektual di masa dinasti Abbasiyah banyak melahirkan ulama-ulama dalam berbagai bidang, termasuk ilmu fikih. Salah satu yang menonjol adalah pendiri madhab Maliki ini. Dr. Tariq Al-Suwaidan dalam biografi Imam Malik menyebutkan bahwa nenek moyang Imam Malik berasal dari suku Yaman. Kemudian kakeknya berhijrah dari Yaman ke Madinah kemudian pas sudah di Madinah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Taimin. Imam Malik orang Arab asli.
Jadi berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berasal dari Persia. Nasab Imam Malik berujung pada kabilah Yamaniyah, yaitu nama kota di Yaman yang disebut dengan Dhi Asbah. Imam Malik, nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Al-Harith. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah, 80 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan Imam Malik lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, pelayan Rasulullah SAW, meninggal. Setelah nenek moyangnya Imam Malik menganut Islam, berpeluk agama Islam, mereka yang berasal dari Yaman, Dhi Asbah, pindah ke Madinah. Dan kemudian kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam. Itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah di Madinah dan dikuburkan di Baqi' Gharqad bersama 10.000 sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Oke, untuk video pertamanya cukup sampai sini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis, dan juga videonya gimana ya, sampai sini dulu aja deh. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Videonya sampai sini dulu ya. Assalamualaikum wa ma'assalama, and see you in the next video. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.